Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar? Ya, kita senang karena pada bulan-bulan ini situasi kondisi yang kita takutkan 3 tahun lalu atau 2 tahun yang lalu COVID sudah mulai tidak terdengar lagi. Nampaknya Indonesia sudah mulai agak aman. Tapi memang bagus juga kalau masih ada yang mau pakai masker itu ya. Bapak Ibu dan Saudara, teks yang kita sama-sama akan pahami bersama ini adalah teks yang jarang dipahami banyak orang. Kadang-kadang orang mengertinya bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali baru dan kemudian bumi ini sama sekali hilang. Tidak ada lagi bumi lama. Pemahamannya ternyata setelah dikaji Bapak Ibu dan Saudara, pemahamannya tidak seperti itu. Ada hal-hal yang baru yang mau diungkapkan sebenarnya. Hampir sama Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita sekarang ini punya internet, punya HP gitu ya. Dulu kita pakai untuk alat komunikasi apa? Rasanya kita nggak kenal itu HP itu. Yang kita kenal telepon, wartel, lalu kemudian telek, pager itu. Sekarang diganti dengan internet, Skype, Imo, Zoom, IG dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, apakah setelah kita punya alat-alat baru yang lama itu kita pakai? Jawabnya tidak. Sebab kalau kita pakai yang lama berarti kita ketinggalan zaman dan mungkin juga yang lama itu nggak berfungsi lagi. Sebenarnya seperti itulah yang disebut langit baru dan dunia baru. Dunia kita ini tetap ada. Hanya situasinya yang berubah. Kondisinya tidak lagi seperti yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang menarik dari informasi teks ini. Nah, kadang-kadang saya sering agak sedikit merasa agak sulit mendengar ketika orang dalam kedukaan. Apa yang dibilang orang kedukaan? Bapak Ibu sabar saja, ya toh. Nanti kita akan bertemu lagi dengan orang tua kita yang meninggal atau kekasih kita yang meninggal di sorga sono. Betul ya? Sering sekali itu terdengar. Persoalannya Bapak Ibu dan Saudara, menurut iman Kristen, apakah benar seperti itu? Ini mungkin perlu kita kaji ulang Bapak Ibu. Coba kita sama-sama membaca teks Alkitab yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 30. Saya baca sajalah dari Matius 22 ayat 30. Bagi yang mau baca silakan juga. Matius 22 ayat 30. Saya baca begini. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Perhatikan juga 21 Wahyu 21 ayat 4, di situ dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Artinya adalah kita mungkin berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, tetapi tidak ada percakapan apapun. Tidak ada. Karena di situ disebutkan seperti malaikat di surga. Apa malaikat di surga? Malaikat di surga itu menurut informasinya tidak ada percakapan. Mereka hanya memuji-muji muliakan nama Tuhan.
Katakanlah tadi anak-anak. Kita lihat tuh anak tadi bernyanyi. Bagus tuh nyanyiannya. Apakah mereka bercakap-cakap? Tidak tahu. Mereka tidak ada bercakap-cakap. Mereka saling kenal, ya saling kenal. Tapi mereka tidak bercakap-cakap. Mereka hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tidak mungkin kita bertemu dan bercakap-cakap dengan orang yang kita kasih yang sudah meninggal. Enggak ada itu. Ya sama seperti anak tadi. Kalau mau kita bercakap-cakap, bertemu dengan orang yang kita kasihi, ya sebelum dia mati dong. Setelah dia mati nggak ada lagi. Nah, karena itu Bapak Ibu tolong pahami kalau kita menghibur orang yang sedang kedukaan, tolong janganlah katakan itu lagi. Jangan katakan itu lagi. Karena memang menurut pemahaman iman Kristen, ya kita hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita berbeda dengan pemahaman iman lain. Saya baca Al-Quran. Di situ dikatakan akan terjadi kawin. Ya itu Al-Quran ya. Tetapi pemahaman Yesus atau pemahaman kitab Wahyu tidak begitu. Kalau begitu Bapak Ibu dan Saudara, apa yang disebut dengan kota suci Yerusalem? Memang dikatakan di situ kalau kita baca tadi dari ayat 21 ayat 2, Wahyu 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga. Turun dari surga, emangnya di surga turun seperti kita turun helikopter atau turun dari pesawat? Ya pemahamannya tidak begitu. Pemahamannya turun dari surga itu adalah suasananya adalah suasana surgawi. Yang jauh sekali berbeda dengan apa yang kita alami di dunia ini. Kalau begitu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita mau mencapai itu? Bagaimana kita mau merasakan itu? Yang kita tahu, bagaimana kita bisa membuktikan diri taat pada Allah. Taat pada Allah bukan hanya rajin gereja. Taat pada Allah adalah melakukan apa yang Allah kehendaki tiap hari di dalam kehidupan kita. Karena yang menilai bukan lagi manusia, bukan lagi gereja, tapi menilai adalah Allah itu sendiri. Memang orang ketika dia pergi atau meninggal, ada yang katakan begini, tapi teman-teman dari agama lain ya, dia mengatakan begini, wah enak ya kalau meninggal cara Kristiani. Emang kenapa? Seperti pejabat, dibawa ke gereja, lalu kemudian pakai jas, kemudian dinyanyikan dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang ini bertanya, yang agama lain ini, apakah sudah berarti dia masuk surga? Jawaban kita, ya kalau jawaban teologi katakan sudah pasti. Tetapi jawaban teologi itu surga itu ada dua. Surga itu memang surga yang benar-benar bersama-sama dengan kerajaan Allah, atau surga yang artinya hukuman abadi yang kita pahami dengan neraka. Ya sudah. Di mana dia akan diletakkan kita tidak tahu. Jadi suasana surga itu ada dua. Apakah dia masuk ke dalam kerajaan Allah dan duduk bersama-sama dengan Allah, atau ia masuk ke dalam satu hukuman yang abadi. Kita tidak tahu. Dan ketika saya ditanya orang-orang begini, apakah yakin? Saya bilang, ya yakin, kalau di surga yakin. Tapi posisinya di mana? Itu sudah Tuhan yang tentukan.
Lalu Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dimaksud dengan bahwa kota Allah yang suci? Ini kan pandangan masa depan. Jadi banyak orang berpikir bagaimana masa depan kita ketika kita nanti sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, disinilah disingkapkan atau dibuka oleh wahyu yang didapatkan oleh Yohanes. Siapa Yohanes? Menurut catatan Alkitabiah, Yohanes ini adalah seorang nabi. Tetapi dia dihukum di Pulau Patmos. Kenapa dia dihukum? Dia dihukum karena dia mempertahankan imannya. Kenapa? Karena pada zaman itu Demetrianus sebagai kaisar dari Romawi mengharuskan orang menyembah patungnya, menjadi menghormati paling tinggi, seakan-akan dia dewa. Catatan penting Bapak Ibu dan Saudara, tahun 90 sampai 91, 92 Masehi, hal seperti itu memang benar-benar terjadi di Romawi. Dan orang Kristen dalam catatan paling banyak menderita karena mereka tidak mau menyembah patung dari Raja Kaisar Demetrius. Jadi sungguh-sungguh situasi yang sangat menyayat hati. Tetapi dari situ kita tahu bahwa ternyata orang Kristen dahulu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh tegar. Kami siap mati jika memang tidak sesuai dengan iman Kristen, iman yang diajarkan Kristus. Persoalannya adalah Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dengan kita sekarang? Bisakah kita seperti itu? Rasa-rasanya mungkin ada yang bilang, ya pikirkan sendirilah Pak Pendeta. Doi kan paling penting dari orang tuh. Ini menjadi satu tantangan bagi kita di masa sekarang. Oke lah Bapak Ibu, bahwa kita sekarang aman, tentram, damai. Kita tidak tahu apakah memang situasi seperti ini masih terjadi 10 tahun lagi yang akan datang. Ada beberapa orang yang sudah mencoba berpikir, situasi kita sekarang sudah mulai panas toh. Bukan panas politik maksudnya, tapi panas suhu kita mulai panas. Suhu ini mulai panas dan menurut informasi orang-orang di Arab itu mulai 40 derajat ke atas. Kemarin informasi dari televisi mengatakan orang-orang di Arab sekarang mulai dilarang untuk melakukan pekerjaan di luar rumah sekitar sampai bulan Oktober tahun ini. Karena suasananya sangat-sangat panas, bayangkan saja 40 derajat ke atas. Jadi 40 sampai 45 derajat sekarang di Arab. Kita masih bersyukur, masih levelnya masih di bawah 40. Kita masih enak, meskipun agak sedikit panas. Nah, menurut beberapa orang yang cuma memprediksi Bapak Ibu dan Saudara, sudah mulai ditayangkan di berbagai macam pemikiran-pemikiran intelektual bahwa sekitar tahun 2040 atau 2050, kalaulah ekosistem ini tidak dirawat atau dibiarkan saja, maka makin lama makin meninggi. Sehingga kita semua tidak akan mau lagi keluar rumah. Lalu sibuk beli AC, yaitu namanya panas. Sibuk beli AC. Lalu setelah sibuk beli AC, membutuhkan listrik yang lebih besar. Membutuhkan listrik yang lebih besar, maka mulailah dikorek-korek berbagai macam sumber daya. Bisa dari batu bara, bisa dari uranium dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah itu orang sudah mulai berpikir, lah kalau kita hanya berpikir begini saja, bagaimana dengan kehidupan kita, makanan dan lain sebagainya? Makanan sudah mulai kering.
sudah mulai layu semua. Mulailah setiap negara mulai mengkonsumsi bahan makanan untuk diri sendiri. Nah, setelah mulai konsumsi untuk diri sendiri, apa yang terjadi? Kurang. Berarti melihat ada konsumsi di negara lain. Minta, tidak ada yang mau, terpaksa perang. Tidak mau juga, ya udah perang nuklir. Wah, cilaka. Mungkin kita yang usia 50-60 saat ini ya sudah lewat lah ya. Tapi anak-anak kita repot. Prediksi-prediksi seperti ini lumayan juga Bapak Ibu dan Saudara untuk kita pahami bahwa ternyata memang suasana panas ini memang perlu kita antisipasi. Teman-teman di Pelkes sudah mulai merasa panas meskipun mereka berada di hutan. Dan mereka mulai berpikir apa yang harus kita buat. Ya pertama-tama tanam. Masyarakat Indonesia ini sebenarnya sudah diajar atau diajak oleh Presiden juga, mari kita tanam. Karena tanpa penanaman itu ultraviolet dan lain sebagainya di angkasa itu tidak bisa lagi tertampung. Harus ditanam. Nah justru dalam situasi seperti ini maka perlu banyak pemikiran-pemikiran ulang bagaimana caranya supaya kita selamat. Kalau dibandingkan Bapak Ibu dan Saudara dengan apa yang dikatakan oleh Wahyu ini, kota suci itu bisa kita bayangkan juga bahwa mungkin saja kota suci yang akan dihadirkan Allah itu di mana tidak ada lagi keluh kesah orang karena semuanya sudah mulai mengerti bahwa menjaga alam, hidup bersama dengan alam, situasinya sudah mulai dipahami banyak orang karena terlampau banyak masalah-masalah dan penderitaan. Berapa orang yang ada di situ memang di sini tidak diinformasikan. Tapi mungkin orang-orang yang sudah memahami akan hidup bersama dengan alam. Sebab selama ini banyak orang hidup bersama dengan alam, tetapi alamnya selalu dikorbankan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, yang harus dipahami adalah bagaimana kita sekarang mencoba untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan, mungkin bukan merugikan diri kita, tapi merugikan keturunan kita yang akan datang. Saya yakin Bapak Ibu yang sekarang ini sudah usia 60, 70 pasti punya, ya berharap mungkin punya cucu atau bahkan cicit gitu ya. Apakah cicit dan cucu kita ini hidupnya cuma sebentar? Tidak toh. Kita berharap keturunan kita akan panjang. Loh, kalau kita nggak pelihara dunia ini, apa yang terjadi? Apakah anak-anak kita bisa masuk dalam kota suci Allah itu di masa depan? Kita juga tidak tahu. Nampaknya yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita memelihara alam semesta, bagaimana kita mendamaikan segala sesuatu dan percaya bahwa Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ini kerja berat. Ini bukan kerja mudah. Karena kalau ini hanya sporadis, artinya terpisah-pisah, tidak bersama-sama, maka akan hancur juga. Ini harus dikerjakan secara bersama. Persoalannya ketika kita bekerja bersama, disitulah masalah terjadi. Saat ini, menurut berita-berita dari televisi, Rusia sudah mulai mengancam tuh perang nuklir. Itu yang diancam Rusia sekarang ini. Kapan itu terjadi kita nggak tahu. Tetapi yang jelas ada ancaman. Bapak Ibu, persoalannya adalah mungkin apa yang difikirkan oleh banyak teman-teman kita dari fisikawan bahwa mungkin perang nuklir itu bisa terjadi. Nah persoalannya apa lagi yang harus kita buat dalam hal ini? Memang sangat sulit.
Mau tidak mau Bapak Ibu dan Saudara, pertama-tama ya yang harus pertama kita pahami adalah bahwa percaya pada iman itu memang jelas. Jangan sampai tersingkir gara-gara masalah apapun di dunia ini. Yang kedua, kita harus bekerja bergerak bersama tentang ekologis. Bahwa alam kondisi kita ini tidak mungkin bisa terus hidup atau terus bisa menjadi tameng kita kalau kita tidak pelihara. Dan oleh karena itu maka kita harus bekerja sama untuk bersama-sama merawat bumi ini. Pelkes salah satu adalah daerah yang memang jauh dari kita, tetapi suasana Pelkes itu memberi informasi bagi kita bahwa mereka pun membutuhkan kerjasama orang-orang kota, menghadirkan kedamaian, sukacita. Salah satunya adalah bagaimana supaya ekologis itu dipelihara. Kalau kita lihat daerah-daerah terpencil seperti daerah Kalimantan, tadi sudah dibacakan dari Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, ternyata sudah mulai tidak seperti dulu. Sudah mulai istilahnya sekarang disebut gundul. Karena orang sudah memulai menggali dari tumbuh-tumbuhan itu atau dari hutan itu untuk kepentingan kota. Bagaimana dengan desa? Desa akhirnya dikorbankan. Orang-orang di desa termasuk orang-orang di Pelkes sekarang ini berteriak. Kenapa orang-orang kota mengambil bagian dari kami, tetapi usahanya itu dibuat untuk di kota, sementara kami di desa ditinggalin. Mereka mulai berteriak sekarang ini. Nah, disinilah kita perlu pemahaman yang benar untuk memberikan kesejahteraan bersama. Bagi Bapak Ibu yang pengusaha, bolehlah pengusaha di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, silahkan saja. Tapi tolong dong, kalau sudah mengambil atau kalau sudah menebang pohon dan lain sebagainya, tolong ditanam supaya penggantinya. Ini kan persoalannya tidak begitu. Di Bangka Belitung juga begitu. Ada teman di Bangka Belitung, pendeta mengatakan, "Bu ya Pak, memang Bangka Belitung sekarang sudah mulai gundul, tidak ditanam." Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting juga sebenarnya bagi kita. Orang-orang yang sering mengambil segala sesuatu itu di Pelkes atau di bagian-bagian hutan-hutan itu, ya orang kota. Tidak mungkin mereka lakukan itu. Yang lakukan itu adalah orang kota. Kita lah. Yang berusaha melakukan segala sesuatu. Nah, kalau ini tidak dijaga, kalau tidak dirawat, bisa jadi apa yang difikirkan oleh mereka yang memikirkan tentang kondisi cuaca panas ini bisa terjadi terus-menerus dan berbahaya. Lalu persoalan kita Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita menganggap pemikiran itu sia-sia atau biarkan sajalah pemikiran seperti itu, yang penting kita hari ini? Tentu tidak. Karena menurut sejarah kita, apa yang kita buat hari ini itu akan berakibat pada hari-hari yang akan datang, yang di masa depan kita. Nah, jika itu ada kaitannya, maka berarti kita sekarang juga harus berhati-hati supaya apa yang diinformasikan oleh teman-teman kita. Jadi pemahaman sekarang Bapak Ibu bukan hanya pemahaman dari altar atau dari gereja yang perlu difikirkan, tapi mungkin temuan-temuan kawan-kawan kita dari ilmu-ilmu lain, ilmu geologi, ekologi dan lain sebagainya perlu juga diperhatikan.
Karena mereka juga mengamati dan lain sebagainya untuk kebersamaan hidup di dunia ini. Nah, kalau itu tidak diperhatikan, bisa saja apa yang menjadi pemahaman bagi banyak orang tidak mau melakukannya, tetapi akhirnya melakukannya setelah terlambat, maka akan terjadi situasi yang tidak menguntungkan. Sering kita, katakan orang GPIB kira-kira begitu, sering terlambat mengantisipasi itu. Salah satu contoh yang saya dengar dari Majelis Sinode beberapa waktu yang lalu soal pemilihan saja, pemilihan presbiter, mana yang banyak, yang tua atau yang muda? Kebanyakan yang tua. Itu sudah tergambar di seluruh GPIB. Akibatnya yang muda tidak siap. Bayangkan itu kalau itu terjadi terus. Yang muda tidak siap, yang muda tidak siap, yang muda tidak siap. Akibatnya yang muda kabur. Nah, ini baru cerita kecil saja tentang pemilihan. Belum lagi yang lain-lain. Nah, kita terlambat. Sering kita terlambat dalam hal seperti itu. Kalau Jatipon sudah memilih 40 muda, 60 yang tua, itu lebih baik. Tapi jangan sampai yang tuanya 80%. Wah, ini memang sudah berbahaya. Berbahayanya bukan sekarang. Berbahayanya tahun-tahun yang akan datang. Dari pemahaman ini Bapak Ibu dan Saudara, apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah sadari bahwa kita sering terlambat. Mungkin kita harus sering berpikir agak sedikit maju. Yang muda harus dikaryakan atau diupayakan untuk lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbaiki pemahaman bahwa kota ilahi atau Yerusalem baru itu akan datang pada kita jika kita memang siap bertahan seumur hidup. Yesus bertahan seumur hidup sampai ia mati. Kalau kita bertahan seumur hidup sampai mati, maka kita akan diajak untuk masuk ke kota yang kekal ini. Yang ketiga, kita diminta untuk sama-sama melihat bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita bukanlah hasil dari pemahaman Alkitabiah saja, tapi juga mendengar ilmu-ilmu lain yang bisa dikombin untuk kesejahteraan bersama. Nah, oleh karena itu, maka kita sama-sama melihat bahwa kota kudus dan kekal ini nantinya akan menjadi suasana yang baik untuk kita. Mungkin bukan untuk kita zaman sekarang ini, tapi untuk zaman yang akan datang. Persoalannya adalah bagaimana mempersiapkannya. Kalau Tuhan yang mempersiapkannya, Tuhan sudah jadi. Tuhan sudah mempersiapkan itu. Tapi toh Tuhan mau melibatkan orang percaya toh. Kalau Tuhan tidak melibatkan orang percaya, dari dulu sudah diselesaikan semuanya. Tapi karena Tuhan mau melibatkan orang percaya, maka Dia mau melibatkan kita yang percaya yang di dunia ini. Karena itu maka kita diajak Tuhan untuk berkolaborasi juga dengan segala situasi yang ada, supaya semuanya ini benar-benar terjadi untuk kita semua. Dan apa yang dikatakan oleh teks bahwa kalau nanti bersama dengan Allah, di situ kan dikatakan bahwa tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi masalah-masalah. Berarti selama
kita ada di dunia ini, harusnya kita memperlakukannya dengan baik. Artinya kita berupaya untuk melakukan apa yang Allah katakan itu di dalam ayat 24 itu. Tidak ada masalah apapun lagi. Dengan demikian maka semua masalah, semua benci, semua dendam, segala sesuatu bisa diatur supaya tidak dilakukan. Kalau ada orang yang benci, ada orang yang marah dan lain sebagainya dan dia mati, pertanyaannya adalah apakah dia diterima di surga? Sudah jelas di surga dikatakan tidak ada itu. Berarti kalau dia dendam, kalau dia benci, kalau dia marah, kalau dia masih mabuk-mabuk dan lain sebagainya, apakah akan diterima? Sudah jelas toh. Kemana dia lari? Sudah pasti. Jadi tidak usah lagi ditanya apakah dia masuk surga apa enggak ya, enggak usah lagi ditanya. Kalau begitu latihan kita di dunia ini penting sekali rupanya. Bagaimana coba saling memaafkan, bagaimana coba saling menghentikan segala sesuatu yang tidak baik. Ya, memang manusia sering mempertahankan hal-hal yang tidak benar. Nah, oleh karena itu mari kita coba lihat ini sebagai satu kesempatan memperbaiki diri, karena teks ini mau mengajak kita mari hilangkan semua itu supaya ada damai sukacita dalam hidup kita bersama. Biar itu menjadi perhatian dan kita lakukan dalam hidup hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin.